pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media yang seperti kita ketahui merupakan untuk berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar bisa langsung klik di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi sahabat pembelajar yang memiliki Instagram, boleh melakukan follow juga pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang. Oke, bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh melakukan like pada Facebook kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kita telah membuat sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Di sana nanti akan berisi informasi dari Pak Halim, informasi-informasi dari Pak Halim dan juga materi dari Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, bagi yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor WA sahabat pembelajar di chat room. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seminar online kita pagi hari ini seperti biasa hari Senin pagi kita menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Kabarlah saya syukurlah baik, semoga semuanya juga dalam keadaan yang baik ya. Ya, luar biasa sekali. Tetap sehat selalu ya Pak Halim ya. Ya, amin. Semoga semua juga begitu. Oke. Tema seminar online kita hari ini adalah mana lebih efektif, olahraga saja atau diet saja. Nah, dalam mempertimbangkan memulai sebuah kebiasaan pola makan baru atau pola gerak baru. Nah, pertanyaan di atas itu kerap muncul. Ada yang kurang suka dengan salah satunya, ada juga yang mempertimbangkan sebagai langkah awal sebelum memulai yang satunya lagi. Nah, untuk pertama kalinya, pertanyaan ini akan dijawab melalui literatur ilmiah yang ada dan pengalaman coaching selama 2 dekade. Ya, luar biasa sekali. Sebelum kita mulai, saya akan ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam chat room. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim, dan apabila Anda ingin memberikan pertanyaan langsung dengan Pak Halim, itu boleh saja dengan melakukan raise hand. Oke, Pak Halim, sepertinya yang lain sudah pada tidak sabar. Bagaimana nih penjelasan mengenai mana lebih efektif, olahraga saja atau diet saja? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Saya akan izin untuk share screen. Sedang disable, akan diizin. Sudah, Pak Halim. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini dia slide-nya. Sedikit untuk memberi struktur saja pada apa yang akan kita bahas hari ini. Pada dasarnya, kalau kita berbicara tentang mana yang lebih efektif, ya ini sering sekali ditanyakan di pusat kebugaran, di seminar, di mana-mana rata-rata menanyakan hal yang sama. Saya mendapat kesan bahwa kayaknya ada yang mungkin kurang suka dengan salah satu. Mungkin ada yang merasa, saya mau melakukan yang lebih efektif saja. Nah, pertanyaannya, gimana kalau nggak suka diet, tapi diet yang lebih efektif? Bagaimana kalau nggak suka olahraga, tapi olahraga yang lebih efektif? Nah, kan jadi bingung, gitu ya. Nah, lebih baik kita berpikir tentang, ya ini saya akan jawab dulu secara masing-masing kubu. Kemudian saya akan jawab, ya tentunya pasti sesuai tebakan Bu Jessica dan sahabat pembelajar, bahwa saya akan mengajarkan dua-duanya, ya. Tapi mengapa kita akan bahas hari ini agak sedikit banyak scientific literature di sini ya, akan banyak makalah ilmiah ya, bukan makalah lah, lebih pada referensinya saja. Nah, kita mulai langsung kepada jawabannya. Bagaimana kalau
Ini ada studinya nih. Nah, di Obesity Journal ya, di tahun 2012. Nah, di sini ada perbandingan antara diet saja, olahraga saja, diet plus olahraga, dan tanpa perubahan bertubuh. Jadi ada empat kelompok orang, mereka diberikan tugas untuk melakukan masing-masing kelompok ada satu tugas ya. Yang diet saja ternyata berhasil turun 8,5% berat badan. Yang olahraga saja dengan di sini metode olahraganya adalah aerobik dengan alat bantu ya. With facility dalam hal ini saya berasumsi mungkin dulu treadmill atau sepeda kaki. Dan itu berat badannya turun 2,4%. Sementara diet dan olahraga berat badannya turun 10,8% dan tanpa perubahan gaya hidup berat badannya turun 0,8. Dan ini studinya dilakukan sepanjang tahun. Sepanjang tahun pada wanita sesudah menopause ya, jadi mungkin usianya lebih kurang di atas 55, di atas 60 tahun, tapi mereka rata-rata overweight dan obese. Apakah ini merepresentasi banyak orang? Belum tentu, karena ini hanya satu kelompok uh, penduduk wanita overweight dan obese postmenopause pula gitu ya. Jadi cukup spesifik. Tapi kalau saya boleh jawab juga, sebenarnya mereka ini justru mungkin beberapa kelompok, salah satu masuk dalam salah satu kelompok penduduk atau populasi yang suka nanya mana yang lebih efektif gitu ya. Jadi kalau saya di seminar-seminar yang lebih sering menanyakan hal ini adalah biasanya wanita ya. Dan mungkin ya sepertiga di antaranya atau setengah di antaranya adalah wanita-wanita yang memang sudah berusia 50-an tahun ke atas, 60 tahun, dan mereka merasa saya udah terlalu tua, saya udah terkena risiko osteoporosis, saya masih boleh nggak nih olahraga. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu yang membuat mereka bertanya apa saya bisa diet saja, gitu ya. Jadi ini sedikit banyak sudah mulai menjawab nih bahwa sebenarnya diet kelihatannya lebih unggul, ya lebih efektif. Berat badannya turun 8,5%. Kemudian ada studi lagi. Nah ini ya, diet exercise or diet with exercise, membandingkan efektivitas dari opsi treatment untuk weight loss ya pada, nah ini kelompoknya lebih besar lagi, adult dewasa 18 sampai 65 tahun yang overfat atau obese. Dan ini adalah systematic review mengumpulkan kesimpulan atau hasil studi dari 66 studi populasi seperti yang tadi adalah salah satu studi populasi plus 162 studi institusi pendidikan. Maksudnya yang dilakukan oleh misalnya university ya atau misalnya sekolah tinggi dan lain sebagainya. Jadi 66 studi populasi itu mungkin yang dilakukan oleh pemerintah, ya instansi pemerintah yang berhubungan dengan mungkin mereka di sana suka bilang National Institute of Health ya NIH atau bahkan mungkin CDC yang melakukannya. Kemudian digabungkan ya studi itu kesimpulannya adalah keseimbangan kalori masuk dan keluar penting untuk komposisi tubuh. Nah ini lebih tajam. Jadi ada membahas tentang komposisi tubuh. Sementara studi sebelumnya, slide sebelumnya, studinya tentang berat badan saja. Nah, di sini juga dibilang ketidakseimbangan kalori masuk versus keluar tidak berarti komposisi tubuh bisa berubah sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini, ada pendapat bahwa selama ini kita merasa yang ini kan misalnya kalori keluar, ini kalori masuk. Kalau kita berpikir kalau mau turun berat badan, kalori masuknya diturunkan lebih rendah daripada kalori keluar. Sudah selesai. Bagaimana caranya? Entah kalori keluar itu dengan olahraga diperbanyak, atau dengan kalori masuk dengan jaga makan dan menahan makan dan mengurangi makan. Tapi tidak serta-merta komposisi tubuhnya akan turun. Tidak serta-merta yang diharapkan di sini lemak pasti turun. Nah, ini yang perlu menjadi satu
perhatian khusus buat kita semua ya. Kalau kita berolahraga, mungkin saya memang membahasnya dalam konteks so far yang menanyakan ini biasa pengen menurunkan berat badan, tapi nanti saya akan bahas lagi sedikit lebih detail. Nah, di sini dari hasil studi ini yang sebenarnya lebih akurat karena menampilkan atau mempertimbangkan atau mempelajari 100 lebih dari 200 studi ya. Olahraga latihan beban di sini resistance training memberikan hasil agregat ukuran ya, size aggregate results. Di sana teman-teman sahabat pembelajar bisa ngecek, ini ada linknya kalau memang mau membaca lebih detail tentang isi studinya. Hasil agregat ukuran lebih baik daripada olahraga aerobik atau endurance training maupun bahkan latihan beban plus aerobik dijadikan satu digabungkan masih lebih bagus latihan beban sendiri. Dan ini adalah kesimpulan yang cukup recent, ini tahun 2015, jadi kurang 6 tahun lalu, dan mempertimbangkan atau mempelajari hasil dari 200 penelitian ilmiah. Jadi ini sekali lagi ya, satu deklarasi tanda kutip kemenangan dari olahraga yang namanya latihan pengencangan otot ya. Jadi bukan lagi serta-merta bukan soal oh Halim kan anak binaraga, dia temenannya Aderai, maka dia ngomongnya binaraga terus dan seperti itu ya. Nah ini sudah ada studinya untuk mengkonfirmasi. Nah kita ke slide selanjutnya. Nah ini ya exercise. Saya kebetulan terhalang terus sama please move in the way. Jadi agak susah baca. Ada juga yang bilang latihan lebih kritikal, lebih penting daripada diet untuk maintain weight loss. Nah, ini gimana lagi? Gitu ya. Di sini ada ditulis bahwa summary-nya aja ya, summary yang saya terjemahkan sedikit. Kelompok yang berhasil mempertahankan penurunan berat badan. Ini berbicara tentang berat badan yang sudah diturunkan dan berhasil dijaga. Mengkonsumsi jumlah kalori yang sama dengan orang yang overweight maupun obesitas, tetapi mereka menghindari kenaikan berat badan melalui kompensasi pembakaran di tingkat aktivitas yang lebih tinggi. Nah, kalau sahabat pembelajar bisa mengerti di sini bahwa sebenarnya ada sedikit bahaya di sini, di mana mereka yang berolahraga biasanya memang mendapatkan konsistensi, tapi dengan bayaran apa? Dengan bayaran mereka tidak menjalankan pengaturan pola makan yang lebih baik, kalorinya masih sama banyak, sehingga waktu mereka berhenti, mereka masuk ke kategori overweight dan obesitas. Karena berat badannya bertambah, pola makannya tidak diperbaiki, pola geraknya berhenti, atau aktivitas pembakarannya yang tadi keluar dan masuk, yang keluarnya berkurang, yang masuknya masih tetap di sini. Nah, di sini justru memberikan satu hikmah lagi pada kita semua bahwa yang baik itu adalah dua-duanya. Hanya secara kebetulan, ya, olahraga di sini bisa membantu maintain lebih lama. Mengapa demikian nanti kita bahas lagi, tapi minimal sahabat pembelajar ketahui, sadari juga bahwa olahraga itu, atau misalnya olahraga memang seolah-olah kelihatan unggul di sini, tetapi harus diperhatikan adalah kalau berhenti yang disalahkan olahraganya. Nah ini yang saya juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa kalau berhenti yang salah berhentinya, bukan olahraganya, bukan aktivitasnya ya. Jadi ini penting sekali untuk kita hayati ini bahwa sebenarnya tidak bisa either or, tapi dua-duanya. Ini lanjut ya, kita analisa lebih dalam lagi. Nah ini dia, kalau diet saja, pro-nya adalah hasil lebih banyak diraih dalam waktu lebih cepat. Jadi kalau ditanya sebatas mana lebih bagus, dalam arti bagusnya adalah hasil lebih banyak dengan hasil lebih singkat, jawabannya diet. Nah bisa begitu ya. Tapi faktor kesulitannya relatif lebih tinggi. Perlu menjaga konsistensi di mana frekuensi penerapan, misalnya sehari makan 3 kali, seminggu makan berarti 3 kali 7, 21 kali makan. Nah, dari 21 kali makan ini,
Berapa kali kita bisa konsisten semuanya 21-21-nya bagus. Pengaturan kalorinya benar, pilihan makanannya lebih sehat, sumber makanannya, penyajiannya juga lebih bagus. Nah, kalau begitu berarti kalau bagi yang mau menjalankan diet saja akan berhadapan dengan potensi yoyo yang lebih tinggi. Tantangan apa namanya konsistensi yang lebih tinggi. Nah ini dia yang sebenarnya semuanya linear. Mau dapat hasil yang lebih besar, baik di investasi keuangan pun sama. Ya, mau dapat investasi hasilnya nih, ya persentase returnnya lebih bagus, lebih tinggi dalam waktu lebih singkat, risikonya pasti lebih besar. Ya, jadi semuanya sama di sini, baik itu dalam keuangan maupun dalam uh, pola hidup sehat. Nah, sekarang kita ke olahraga. Bagaimana kalau olahraga saja? Hasilnya lebih rendah, ya, tidak setinggi atau tidak sebanyak kalau diet saja. Diraih dalam waktu yang lebih lambat juga, terutama olahraga aerobik saja, gitu. Tetapi faktor kesulitannya relatif lebih rendah. Dalam arti untuk bisa konsisten itu cukup bagus. Frekuensi penerapannya biasa cuma 3 sampai 5 kali per minggu, ya. Biasa cuma setengah jam. Jadi ya mungkin masih bisa lah kalau 3 sampai 5 kali bukan 21 kali. Jadi gampang. Toh banyak yang bilang saya kalau udah olahraga makannya masih bisa enak gitu kan. Jadi potensinya lebih rendah. Tapi kalau berhenti dan dianggap olahraga itu akhirnya makin bertambah umur makin mager, makin sulit bergerak, kekuatan makin turun, akhirnya lama-lama berhenti dan tapi makannya masih terus seperti pola makan waktu muda, nah itu yang jadi masalah. Ya, jadi bahkan olahraga saja konsisten ada pitfallnya, diet saja konsisten ada pitfallnya juga. Ya, nah jadi kita bisa tanya begini nih, kalau misalnya diet saja kita makan ya ini tadi hanya seperti pengulangan sedikit supaya memperjelas ya. Kita sekali makan itu 300 sampai mungkin 1000 kalori per sekali makan. Nah, kalau kita ambil tengahnya aja lebih kurang di 600, 21 kali makan seminggu itu 12.600 kalori. Mau defisit berapa kalori per sekali makan? Dan berapa lama bisa dipertahankan? Kan gitu ya. Nah, belum lagi ini olahraga saja misalnya. Nah, teman-teman sahabat pembelajar bisa melihat bahwa di sini aja udah terjadi ketidakseimbangan. Ada ada di sini komponen sebenarnya basal metabolic rate yang nanti akan kita bahas. Tapi setidaknya sahabat pembelajar ngerti dulu gitu. Ini adalah kira-kira breakdownnya. Makanya kenapa olahraga saja hasilnya sedikit lebih lambat daripada diet saja. Tapi bukan berarti salah satu lebih unggul, berarti salah satu saja yang perlu dijalankan. Ya. Nah, kita masuk nih. Sekarang setelah debat itu terjawab, mana yang lebih bagus, saya akan coba improve sedikit lagi menawarkan mengapa dua-duanya lebih bagus. Ya, kita mengenal banyak elemen fitness di sini, ya. Yang kita fokus sebenarnya hanya physical composition. Dalam arti memperbaiki komposisi fisik. Komposisi fisik itu apa? Yang menurunkan lemak, tapi otot dan bobot murni seperti tulang, organ, air, tulang, organ, air, dan otot ya. Ya, jadi ada 4 itu yang kita jaga atau kita improve. Sementara yang lain yang skills and performance related kita nggak usah pikirkan terlalu banyak dulu ya. Karena itu udah hubungannya dengan dunia keatletan. Nah, lebih detail lagi kita membahas tentang bagaimana nih kita kalau misalnya orang berolahraga dia atau berolahraga dan bahkan mengatur pola makan juga. Embark memulai on a journey, satu perjalanan fitness atau kebugaran untuk hidup lebih sehat dan lebih bugar. Ini 9 potensi hasil yang akan dia temukan, akan dia hadapi, tergantung strateginya. Nah, berarti strateginya mesti tajam di sini. Kalau sahabat pembelajar lihat di sini slide-nya, saya sudah langsung berikan konklusinya. Ada 3 skenario yang sebenarnya bagus untuk kita raih. Ya, bobot murni naik, bobot lemak turun. Ya enggak? Nah, itu yang bobot lemaknya tetap, sorry yang paling atas ya. Jadi ini adalah
kalau lemaknya sudah relatif lebih rendah. Tapi yang terbaik dulu deh, bobot murni naik, bobot lemak turun, itu yang paling bagus. Ya. Kemudian yang kedua adalah bobot murni tetap, bobot lemaknya turun. Itu hasil kedua terbaik. Dan kalau kita sudah berhasil terus-menerus menurunkan lemak dan menjaga bobot murni atau meningkatkan, berarti yang conditioning ketiga, ya, atau misalnya syarat ketiga masih bisa. Bobot murni naik, bobot lemaknya tetap masih bisa, gitu ya. Jadi kalau itu dengan catatan kalau lemak sudah relatif lebih rendah. Nah, kalau secara visualisasinya, ini dia. Ya, ada tulang, ada organ, kemudian ada air, itu kita maintain dan jaga. Yang otot rangka, kita akan ingin tingkatkan lemaknya kita mau turunkan, itu yang paling atas ya. Yang tengah adalah bobot murninya tetap, kemudian lemaknya yang turun. Nah, kalau sudah konsisten, terakhirnya kalau kita lemak sudah turun di level yang sehat, kita mau jaga lemaknya tetap, ototnya yang kita mau naikkan. Jadi ini sebenarnya adalah progression atau tahapan di mana yang ingin kita raih. Tapi kalau seterusnya kita bisa yang di skenario paling bagus, ototnya naik terus dengan lemak turun, dengan cara yang alami, itu memang yang paling bagus. Ya, gitu. Jadi ini adalah satu pemahaman bagaimana caranya nanti kita akan coba untuk mewujudkan hasil ini. Nah, ini saya akan menggunakan pola berpikir saya sendiri yang saya kembangkan, yaitu 2 PR, 2 homework yang menurunkan kadar lemak tubuh. Selalu saya akan bilang, PR pertama adalah membakar yang sudah menumpuk, itu pasti. Yaitu karena menjadi keluhan setiap manusia, setiap orang, uh, lemaknya berlebih yang udah keburu menumpuk. Nah, solusi pertama adalah meningkatkan metabolisme. Bagaimana caranya? Sederhana, melakukan olahraga pengencangkan otot rangkap. Karena di sini makanya saya berikan studinya nih, gitu. Skeletal muscle metabolism adalah determinan utama untuk pembakaran di saat istirahat. Semakin banyak kita otot yang kita miliki, semakin tinggi pembakaran kita saat istirahat. Nah, itu adalah bagaimana kita meningkatkan metabolisme. Plus, ternyata asupan serat dan protein, sayur dan lauk yang lebih banyak akan membuat tubuh kita membakar lebih banyak juga. Ini ada yang namanya thermic effect of food, ya, yang nanti akan saya langsung loncat dulu ke nah ini. Nah, ini yang sebenarnya sahabat pembelajar perlu ketahui, ya, bahwa pembakaran saat olahraga adalah sebanyak ini, pembakaran untuk mencerna makanan adalah ini, pembakaran saat istirahat adalah yang abu-abu. Nah, ini untuk wanita dan pria. Yang saya tadi bahas meningkatkan metabolisme adalah lakukan latihan pengencangan otot, berarti terjadi pembakaran dalam physical activity, kemudian ternyata physical activity ini otot yang dihasilkan dapatnya apa? Basal metabolic rate, area abu-abu ini meningkat lebih banyak, kemudian dengan makan serat dan protein, dengan makan sayuran dan lauk lebih banyak, yang bagian oranye ini juga nge-boosting lagi. Gitu. Jadi ini tidak hanya serta merta kita mikir yang hijaunya saja, tapi di hijau kita meningkatkan abu-abu dan di pengaturan pola makan kita meningkatkan yang di oranye atau yang di kuning. Itu idenya ya. Yang untuk slide tadi. Berarti saya balik lagi ke sini ya. Nah, ini udah satu pembuktian lagi kepada sahabat pembelajar semua, kepada Bu Jessica juga, latihan pengencangan otot rangka ya untuk mempermudah pembakaran kita. Nah, ini kemudian di bawahnya nih udah ada nih. Tuh, melatih tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi dan membatasi munculnya insulin. Insulin sebagai hormon penumpuk lemak. Nah, caranya bagaimana? Ya ini, menurunkan asupan karbohidrat. Karbohidrat teman-teman sudah ketahui ya, bisa dari pasta, dari nasi, dari mie, dari tepung, dari roti, dari kentang, dari jagung,
dari buah, dari gula pasir, banyak sekali ya. Dari kerupuk juga ya, dari pempek, somai dan lain sebagainya ya, kue ulang tahun, eh, bakso dan lain sebagainya. Bukan saya bilang nggak boleh makan, saya cuma bilang menurunkan asupan ya, berarti dikendalikan ya. Saya nggak bilang nggak boleh ya, saya cuma bilang diturunkan. Menurunkan asupan, meningkatkan malah asupan lemak dulu. Kok bisa nanti saya jelaskan ya. Melakukan puasa dan olahraga pengencangan otot. Nah, ternyata hal-hal tersebut melatih tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kalau asupan karbohidrat kita tinggi, tubuh akan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Tapi kalau asupan karbohidratnya sudah rendah, tubuh kita memiliki mekanisme adaptasi dan akan mencari sumber energi baru untuk menggantikan si karbohidrat ini. Nah, tubuh akan memecah yang namanya lemak menjadi dua komponen, satu yang namanya free fatty acid, yang satu lagi yang namanya glicerol. Nah, glicerol ini yang nanti akan dipakai sebagai pengganti karbohidrat, gitu ya. Dengan ada proses lagi yang namanya penggunaan gliserol ini hubungannya dengan ketone bodies yang diproduksi oleh ginjal dan lain sebagainya ya. Tapi minimal sahabat pembelajar sudah tahu nih bahwa tubuh ternyata bisa dilatih untuk menggunakan lemak. Dan ternyata peningkatan, ingat area abu-abu tadi yang meningkat lebih tinggi dari sebagai dampak dari latihan pengencangan otot. Nah, itu juga akan membantu kita untuk meningkatkan urgensi tubuh untuk mencari sumber energi. Kalau nggak ada karbohidrat, berarti saat istirahat saja bisa bakar lemak. Jadi kita tidak harus hanya mencari membakar lemak saat berolahraga, saat lari atau saat aerobik. Tidak harus. Kita bisa bakar lemak di saat kita istirahat. Kan bukannya lebih keren seperti itu. Justru dengan meningkatkan pembakaran lemak saat istirahat, kita yang mendapatkan namanya uh, aerobik, aerobik resting gitu ya, malah lebih keren lagi. Nah, beta oxidational fatty acids ini sebenarnya hanya salah satu studi untuk memberitahukan pada kita semua bahwa ternyata dengan melakukan aktivitas pengencangan otot rangka itu meningkatkan yang namanya mitokondria. Mitokondria itu apa sih? Mitokondria itu adalah dapur pembakaran energi di dalam sel kita. Setiap sel kita ada mitokondrianya. Nah, mitokondria ini yang nanti akan membakar lemak, membakar gula untuk dijadikan energi. Gitu. Itu kalimat terakhirnya. This process provides energy from fat. Nah, latihan pengencangan otot terbukti meningkatkan mitochondrial quantity, mitochondrial density, kepadatan, dan mitochondria activity. Jadi karena jumlah mitokondria bisa diperbanyak, akhirnya menjadi lebih padat dalam sel, dan juga aktivitasnya meningkat. Yang membuat kita apa? Membakar energi dari lemak lebih tinggi. Nah ini sekali lagi gitu. Kalau takut otot, tapi pengen turun berat badan atau turun lemak, susah. Untuk turun lemak harus temenan sama otot, itu ya maksudnya. Gitu. Nah ini dia nih salah satu studinya lagi juga, dampak dari latihan beban pada skeletal muscle mitochondrial biogenesis ya, mengenerate, melahirkan, memunculkan secara biologis mitokondria baru, kontennya maupun fungsinya jadi meningkat juga ya. Penelitian ini dilakukan di Denmark. Dan ini juga ya, ada studi baru, bukan baru juga ya, sudah dari tahun 2010, menunjukkan bahwa dengan membatasi munculnya insulin atau kadar insulin yang hadir, seperti kita ketahui, insulin hadir sebagai respon dari kita mengkonsumsi karbohidrat ya. Jadi insulin adalah promotor penumpukan lemak, dan ini dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh National Institute of Health di Amerika. Gitu. Bahwa ada hubungannya nih dengan mengkonversikan karbohidrat, kelebihan karbohidrat menjadi lemak melalui pathway atau instruksi melalui
jalur instruksi insulin. Nah, ini kalau kita membakar yang sudah menumpuk 3 PR ini plus beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, sudah ada pembuktian ilmiah. Ini juga ya, ya basically di sini juga menjelaskan bahwa insulin, perhatikan kalimat terakhir ya, a higher level of insulin also prevents fat from being broken down for energy. Dalam arti apa? Penerjemahannya adalah tingkat insulin yang lebih tinggi mencegah lemak dipakai sebagai energi. Jadi, dengan keberadaan insulin, mitokondria kita tidak beraktivitas untuk membakar lemak. Gitu. Jadi, kalau misalnya sahabat pembelajar dapat nih logiknya, ya bahwa berarti apa? Kita perlu membatasi munculnya insulin, mengendalikannya. Ya, mengendalikan. Bukan saya nggak bilang meniadakan ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa kita perlu mengendalikan dan arti insulin juga ada manfaatnya dan bisa kita harness, bisa kita petik atau bisa kita tuai manfaatnya kalau kita pintar untuk berdaya di sini mengatur pola makan. Nah, PR kedua adalah mencegah penumpukan baru. Nah, tadi kan PR pertama setelah membakar penumpukan yang lama, sekarang penumpukan barunya jangan terjadi. Nanti kalau yang bakar sudah, yang lama sudah terbakar terus ada penumpukan baru, akhirnya kita yang bilang bahwa olahraga gak ada hasilnya, saya atur makan gak ada hasilnya. Ya ada di sini, gitu ya. Nah, kita perlu berarti mencegah penumpukan baru. Bagaimana caranya? Menjaga metabolisme tetap atau semakin tinggi, ya. Nah, juga memanage, sekali lagi memanage insulin bukan mengurangi ya, tapi bukan meniadakan, ya. Berarti di sini apa? Kalau sudah berhasil menurunkan lemak dan meningkatkan otot atau menjaga otot, sekarang mencegah penumpukan baru berarti apa? Memaksimalkan otot tetap tinggi dan lemaknya tetap dijaga rendah. Nah, itu yang tadi. Makanya sinkron dengan slide ini. Ya, membakar penumpukan lama, mencegah penumpukan baru. Caranya adalah apa? Meningkatkan intensitas olahraga pengencangan otot rangka. Berarti karena kita sudah semakin fasih, semakin lama melakukannya, berarti tantangannya perlu ditingkatkan. Kita jangan membiarkan diri kita selalu stuck dengan tantangan yang sama. In one way or another, somehow, secara proses, mungkin dalam 6 bulan kita hanya bisa naik 1 kilo, tidak apa-apa. Angkatannya maksudnya tantangannya. Tapi yang penting diusahakan. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi karbohidrat secara smart. Di sini pilihan, timing maupun jumlahnya. Nanti saya urai atau jelaskan lebih banyak lagi. Dan menjaga konsistensi asupan protein dan serat. Nah, di sini ada satu hint bahwa ternyata mengkonsumsi karbohidrat tapi secara lebih smart. Secara timingnya dan jumlahnya kita akan bisa mencegah penumpukan baru. Di sini hanya ada di bawahnya ada studi ya tentang dampak dari latihan pengencangan otot baik low dan high ya. Nah, kalau yang dua-duanya bisa menghasilkan hipertrofi. Hipertrofi adalah penebalan serabut otot yang berarti peningkatan massa otot. Ya, sementara high load lebih banyak kepada strength. Kalau low dan high dua-duanya mendapatkan hipertrofi gitu. Nah, ini kembali lagi membuktikan bahwa pentingnya kita untuk terus konsisten menjalankan pengencangan otot rangka ini. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, apalagi takut sama ototnya ya. Otot itu adalah sahabat kita di dalam tubuh. Ya, proteksi dari dalam, the power in you. Kita bisa mengeluarkan tenaga yang besar karena kita punya lemak banyak atau punya otot banyak. The power in you. The power in you berarti apa? Otot, ya. Gitu ya. Bahkan justru lemak menjadi tempat berkembang biaknya apa? Racun, bukan racun sih nggak berkembang biak, tapi maksudnya tempat penumpukan. Buat teman-teman, sahabat pembelajar ketahui juga. Ya, toxic disposal di tubuh kita. Ya, memang kita bisa mengeluarkan lewat ginjal, lewat urin, lewat usus ya. Tapi juga ada beberapa toksin yang ternyata tubuh lebih suka menempel ke lemak sehingga
dia menempel di lemak tubuh dan tidak keluar. Dan itu yang berpotensi menjadi masalah kesehatan kita di ke depannya. Lanjut lagi, ini juga hanya satu studi untuk menjelaskan bahwa ternyata ya ini mengkonsumsi karbohidrat secara smart. Bukan, saya nggak bilang meningkatkan drastis, tapi kita ada allowance untuk makan karbohidrat sedikit lebih banyak, ya, karena apa? Insulin ini adalah anabolik hormon sebenarnya. Di satu sisi dia adalah hormon yang menginstruksikan penumpukan lemak, tapi insulin juga adalah hormon anabolik. Anabolik artinya apa? Anabolik itu adalah hormon yang membantu pertumbuhan otot. Kok bisa? Karena insulin di, di pola hidup yang sehat, yang latihan pengencangan otot, di mana glukosanya atau gulanya sudah rendah di dalam otot, sensitivitas sel terhadap insulin bagus. Di saat sensitivitas sel bagus terhadap insulin dan insulin ada, insulinlah yang nanti akan menginjeksikan atau mengetuk pintu untuk sel membuka diri dan memasukkan apa? Nutrisi penting untuk otot, untuk sel-sel otot. Apa aja? Amino asid, ya, building blocks, asam amino, protein, sedikit mungkin glukosa juga, kemudian ada vitamin, mineral, klorofil, bioflavonoids dari makanan, ya, yang kita makan ya, misalnya warna kuningnya mangga, warna hijaunya alpukat, yang begitu banyak manfaatnya itu, ada peran insulin di dalam untuk absorpsi di selnya, di level seluler. Jadi penting sekali sebenarnya insulin ini, tapi ditakuti gara-gara apa? Kita makan, masyarakat kita makan karbo kebanyakan gitu. Nah, dengan kita makan karbonya lebih sedikit, kita melakukan aktivitas pengencangan otot, ya, bukan berarti kita nolkan karbo ya, tapi hanya lebih sedikit. Ibaratnya berapa berapa sedikitnya? Kalau kita kecenderungan berlebih di karbo, coba kurangi 70% deh, sisanya 30% aja gitu. Ya misalnya dulu kita makan nasinya sepiring itu menggunung, nah sekarang 30% dari gunung itu seberapa sih? Nah kira-kira sudah cukup. Ya, timingnya kapan? Best time sesudah olahraga, misalnya. Ya, sesudah olahraga kalau di bulan puasa seperti ini kapan dong? Nah, habis latihan pengencangan otot biasanya sesudah terawih mau makan sedikit dulu boleh, ya. Atau sebelum terawih ada ruang waktu untuk mau olahraga, silakan. Karena olahraganya bisa 15 menit seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Gitu. Nah, di sini lagi, ini hanya semacam rekonfirmasi ulang bahwa insulin ini punya manfaatnya apabila kita tidak berlebih dalam makan karbohidrat, apabila kita juga memiliki sensitivitas sel yang baik terhadap insulin. Sensitivitas sel yang baik itu adalah didapat dengan olahraga pengencangan otot jauh lebih tinggi daripada yang aktivitas gerak lain. Nah, di sini ketemu nih, gitu ya, bahwa ternyata dengan bantuan latihan pengencangan otot, blood flow kita lebih bagus, kita makan protein asam amino lebih terjaga tadi sesuai rekomendasi supaya cukup tinggi ya. Kemudian, nah ini kan menjaga konsistensi asupan protein gitu ya. Dan kita dapatkan insulin ini di membonceng ikutin sel darah untuk dibawa sampai ke otot site tempat repair karena otot rusak kita habis latihan. Kita berikan nutrisi di sana gitu ya. Jadi ada manfaatnya di sini yang perlu kita dapatkan. Ya jangan sampai kita anti insulin. Untuk awal-awalnya mungkin iya anti insulin dalam yang diproduksi dalam tubuh ya. Dan juga kalau bisa kalau karena caranya alami begini kita juga tidak perlu injeksi insulin dari luar, apalagi injeksi-injeksi bahan yang lain gitu ya. Injeksi bahan kimia lah dari luar kalau kita melakukan gaya hidup sehat yang alami kita tidak butuh sama sekali ya. Nah, ini slide yang sebenarnya mungkin saya salah taruh, tapi minimal saya ingatkan kembali bahwa
fokus kita dalam berolahraga, ya, bentar saya cari dulu ininya. Nah, anak panah saya udah keluar. Fokus kita berolahraga, jangan hanya di berapa kalori yang kita bisa bakar saat olahraga. Kita bisa berolahraga dengan jumlah kalori yang tidak banyak, tapi ternyata dampak kerusakan dari olahraga atau stimulasi dari olahraga mengenhance bagian abu-abu ini yang pembakaran saat istirahat. Plus, dengan pola makan yang baik, kita juga bisa meningkatkan bagian kuning ini menjadi lebih booster lagi, sehingga meskipun kalori yang sama yang terbakar jumlahnya, tapi dampaknya bisa lebih besar. Dan pada saat yang sama juga, saya ingin menjelaskan di sini tentang kenapa makan lemak boleh lebih tinggi. Dalam arti bukan sengaja menambah lemak banyak atau wah apa katanya boleh makan lemak jadi saya apa aja saya minyakin, enggak juga ya. Tapi kita lebih smart di sini karena asupan protein kita mau tinggikan, dan sumber protein adalah juga sumber lemak, maka kita ada allowance di sana untuk memasukkan lemak yang lebih tinggi karena protein yang kita asup juga lebih tinggi. Kacang kedelai ada lemak, ikan sumber lemak yang baru, daging sapi ada lemaknya, dada ayam ada lemaknya juga, seafood yang lain juga ada lemaknya, ya. Jadi lemak tidak harus dikhawatirkan karena dia datang dari sumber protein. Kalau protein kita asupannya lebih tinggi, mau tidak mau lemaknya juga meningkat, tidak masalah. Yang penting karbonya diturunkan, gitu ya maksudnya. Nah ini dia. Ini hanya analogi saja ya. Saya sebenarnya kalau misalnya secara animasinya, saya mungkin perlu mengeluarkan si mobil kuning ini dulu. Ya, mobil kuning ini baru, harganya katanya 14 miliar. Harganya 14 miliar, mobil baru, mau sehebat apapun, sebaru apapun, semudah apapun, ini analoginya kalau ke badan, ya, mau usia muda sekalipun, kalau si mobil ini yang harusnya diberi bahan bakar dengan oktan tinggi, malah diberikan solar yang memiliki kandungan cetan, ya, jalan nggak mobilnya, bisa ngebut nggak, if it runs at all. Itu hanya analogi yang kita bayangkan kalau kita memasukkan makanan-makanan favorit secara berlebih, secara terlalu sering, ya, yang membuat kita ternyata tidak bisa beroperasi sebagai manusia dengan baik. Gitu, ya. Bayangkan kalau kita punya mobil 14 miliar, kita sayangnya minta ampun. Ini misalnya, kalau ceritanya ada pom bensin dia bilang kami lagi habis nih oktan tertinggi, mau nggak oktan di bawahnya? Oh tidak sudi, sorry ya mobil mahal nih. Tapi ada pernah kepikiran nggak bahwa tubuh juga mahal? Kalaupun bisa bayar organ yang gagal untuk transplantasi, misalnya dari babon atau dari ingkong, mau nggak melalui sakitnya? Kan gitu. Tapi selama ini kita jarang yang namanya sayang sama tubuh ini. Diajak ngatur makan, apa yang dijawab? Tapi nggak enak. Ya, jadi ini satu, saya rasa kita perlu istirahat sebentar, duduk, diam, dan merenungkan hal ini. Ya, bukannya saya bilang wisata kuliner nggak boleh, tapi saya akan bilang coba kedepankan dulu apa yang sebaiknya dikedepankan. Ya, jadi ini konklusinya, studi ilmiah yang kita cermati di sini memberikan kita insight bahwa melakukan diet dan olahraga adalah solusi terbaik. Diet saja tanpa olahraga bisa, ya, tapi pembakaran kita rendah, konsistensi sulit dipertahankan,
dan manfaat olahraga tidak kita dapatkan. Olahraga saja tanpa diet bisa juga, tapi tubuh kita kemasukan makanan yang tidak perlu dan berlebih pula. Setelah itu, kalau berhenti olahraga, maka lemak akan cepat menumpuk. Berarti salah satunya saja berpotensi membawa kita pada penumpukan penyakit serta tidak memberikan hasil yang optimal. Berarti pula, lakukanlah dua-duanya. Susah, Henry Ford pernah mengatakan, kalau kamu bilang susah ataupun mudah, dua-duanya kamu benar. Hasil konsisten didapat dari aplikasi atau penerapan diri yang disiplin. Disiplin didapat dari melakukan hal-hal dengan senang hati. Melakukan dengan senang hati didapat dari pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar didapat dari belajar yang mendapatkan informasi yang benar. Semoga apa yang saya tampilkan hari ini adalah informasi yang tepat untuk membantu pemahaman sahabat pembelajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Oke, Pak Halim, berarti dapat disimpulkan bahwa memang lebih baik kita berolahraga tapi juga diet juga gitu ya Pak. Tidak boleh memilih satu saja. Luar biasa. Oke, sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya boleh langsung memberikan pertanyaannya di dalam chat room. Ini sudah ada yang komen dari Ibu Erlin, analoginya mantap, ngena banget, untuk mobil aja nggak sudi ya diisi dengan sembarangan BBM. Apalagi tubuh ya, tiada duanya, nggak ternilai. Wah, terima kasih Ibu Erlin. Apakah Bu Erlin ingin bertanya? Silahkan. Dan sahabat pembelajar juga yang ingin bertanya boleh langsung memberikan pertanyaan kepada Pak Halim. Oke. Pak Halim, tadi ada sempat Pak Halim ada bicara mengenai kita itu sebetulnya juga membakar lemak pada saat kita beristirahat ya Pak Halim ya? Bisa kalau kita lakukan langkah yang tepat. Nah, apakah apakah orang-orang boleh Pak Halim membakar lemaknya itu pada saat istirahat saja? Maksudnya tidak berolahraga secara langsung, dan apakah itu sehat Pak Halim? Ya, bakar lemak saat istirahat kan satu hal yang baik ya. Cuman memang untuk bisa men-trigger itu ya berarti memang harus melakukan apa yang tadi disampaikan. Lakukan aktivitas pengencangan. Nah, prosesnya adalah justru dengan aktivitas pengencangan otot. Olahraga tersebut sebenarnya merusak organ otot itu sendiri. Dengan rusaknya organ, maka tubuh akan membakar lebih banyak untuk mereparasi otot yang rusak. Gitu. Mereparasinya dengan apa? Dengan asupan protein. Nah, asupan protein ini yang dari telur, ya, dari ikan, dari tahu, dari tempe, dari kacang-kacangan, dari ayam, dari daging, itu mengandung asam amino. Mereka sumber protein. Protein itu terdiri dari asam amino. Nah, asam amino ini kemudian diurai dulu, dipecah, ya, kan satu protein itu lebih kurang mengandung dari 18 sampai 20-an jenis asam amino. Nah, protein 18-19 asam amino ini diurai menjadi asam amino tunggal. Kemudian baru dikirim ke otot untuk dijahit kembali. Jadi protein yang namanya daging manusia atau jadi otot, serabut otot. Gitu. Atau menambal otot-otot yang rusak karena gesekan yang terlalu hebat dari tekanan beban. Jadi kalau kita perhatikan dari situ, energinya datang dari mana? Gitu. Nah, energinya bisa datang dari lemak untuk mereparasi si otot. Gitu. Kan bukannya hal yang keren banget. Kita gunakan lemak sebagai penyedia energi, sebagai si bahan bakar supaya proses pertumbuhan otot bisa terjadi. Wah, itu keren banget. Gitu. Nah, siapa yang nggak mau? Atau bahkan minimum, ternyata dengan otot yang sudah lebih tebal atau lebih tinggi komposisinya, yang kita dapatkan apa lagi? Waktu istirahat, area abu-abu tadi yang basal metabolic rate atau resting expenditure ini, pembakaran kalori saat resting juga meningkat karena komposisi otot meningkat. Seperti yang dijelaskan tadi, skeletal muscle is a major determinant of resting energy expenditure. Bahwa otot rangka adalah determinan utama
apa yang dibakar atau jumlah yang dibakar selama kita beristirahat. Gitu. Jadi bayangkan latihan pengecahan otot, untuk mereparasi otot itu sendiri terjadi pembakaran meningkat. Saat si ototnya sudah direparasi dengan baik, ternyata jadinya adalah apa? Si cc mobil yang meningkat juga, yang lebih poros. Jadi yang diam saja membakar lebih banyak. Hmm. Gitu. Nah, jadi dampak pelangsingan dari pelatihan otot rangka ini, pengencangan otot rangka ini sangat besar gitu. Sudah terbukti, bahkan tadi yang studi yang 66 plus 162 studi itu digabungkan semua dan mereka menemukan konklusi dari benang merah dari 200-an studi itu adalah apa? Benang merahnya adalah justru latihan pengencangan otot lebih bagus daripada latihan pengencangan otot plus aerobik, lebih bagus daripada aerobik. Yang digabungkan dengan tiga-tiganya, apabila digabungkan dengan pengaturan pola makan, tetap latihan pengencangan otot bahkan lebih bagus daripada gabungan dari latihan pengencangan otot dan aerobik. Gitu. Itu udah satu konklusi dari 200 studi ilmiah yang saya rasa tingkat kebantahannya sulit didapat. Ya, saya rasa nggak banyak yang akan bisa membantah hal tersebut. Gitu. Kecuali ada studi tandingan yang lebih hebat lagi, ya silakan, saya terbuka untuk mempelajari juga. Tapi so far sih yang saya ketahui sampai detik ini, ya latihan pengendalian otot itu Hmm. untuk membantu kita bakar lemak saat istirahat. Siap. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Yesi. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan bacakan. Apakah usia mempengaruhi kecepatan ketika kita ingin kenaikan massa otot, Pak Halim? Atau usia, uh, ya mungkin iya mempengaruhi karena mekanismenya bukan hanya soal nutrisi, bukan hanya soal latihan beban, tapi juga tentang usia yang biasa hubungannya dengan uh, hormon, ya. Tapi balik lagi, saat kita melakukan olahraga yang tepat dengan porsi dan program yang tepat, ternyata hormon kita juga bisa optimal. Jadi dari segi usia saya rasa sedikit berpengaruh tapi tidak banyak, ya. Jangan sampai gara-gara kita berpikir, oh gara-gara usia ototnya udah, pertumbuhan ototnya sudah lebih melambat, jadi saya nggak mau deh. Nggak seperti itu, ya. Jadi lakukan yang terbaik dari diri kita pada kondisi apapun, gitu, ya. Dan itu semua pasti bisa diimprove karena kita makhluk hidup yang punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Terima kasih Pak Halim. Terima Sukses kasih. terus Bu Yesi, semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Fauzia. Saya ingin bertanya, barusan member saya bertanya, kenapa ya sekarang ini jantung saya berdebar lebih cepat pada saat naik tangga dan jalan biasa. Beliau baru memulai olahraganya 3 minggu ini. Mohon bantuan jawabannya Pak Halim. Iya, mungkin eh, olahraganya belum memberikan hasil yang tepat, ya. Eh, Tidak dijelaskan juga olahraganya apa, ya. Jantung lebih cepat saat naik tangga, mungkin karena merasa berat badan lebih ringan, jadi naik tangganya jadi lebih cepat, jadi akhirnya ngos-ngosan, ya. Atau misalnya napasnya lebih terburu-buru, bisa saja, ya. Tapi saya rasa ini bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan. Yang penting dijalankan terus dua-duanya, mengatur pola makan dan berolahraga. Ya, soal naik tangga jantung berdebar, ya sebenarnya kita so far yang saya ketahui adalah kita uniknya kegiatan seperti aerobik dan lain sebagainya, bahkan olahraga secara umum in general, termasuk latihan pengendangan otot, adalah it's a world of specificity. Specificity. Dalam arti apa? Orang yang jago berenang, yang bisa berenang misalnya 3 kilometer, paru-parunya kuat, jantungnya kuat, tapi disuruh naik tangga 3 lantai, dia juga ngos-ngosan. Jantungnya berdebar lagi cepat juga. Karena apa? Dia tidak biasa naik tangga, dia hanya biasa berenang. Dia hanya efisien di berenang, dia tidak efisien di naik tangga. Sama juga pebasket nih, misalnya LeBron James gitu, ya, atlet super gitu. Diajak berenang 50 meter aja atau 100 meter,
dia akan ngos-ngosan gitu. Padahal dia seorang pebasket ulung gitu, tingkat dunia, salah satu nama yang mendominasi perbasketan dunia selama mungkin 10-15 tahun terakhir. Tetap aja kalau disuruh dia disuruhnya dia kebiasaan lari dan main basket, tiba-tiba disuruh berenang 100 meter, dia akan ngos-ngosan juga. Jadi bukan satu hal yang perlu dipikirkan. Semoga Siap. Terima kasih Pak Halim, berarti untuk masalah berdebar itu, sudah biasa ya Pak Halim? Maksudnya itu iya, menjadi suatu hal yang lumrah. iya, betul. Bu Fauzia semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Erlin. Coach, dulu berat maksimal saya itu 47 kilo. Setelah melahirkan dan makan asal, karbonya banyak, tapi 2 tahun ini saya gym dan kurangin karbo. Tapi mengapa berat saya 53? Baju celana sih tetap pakai yang lama, saya udah kurangin garam juga. Makan lebih banyak tumis daripada goreng. Bagaimana saya belajar untuk membentuk tubuh agar lebih proporsional? Adakah buku atau video yang bisa direkomendasikan? Terima kasih, Coach. Iya, bagus ya, selamat udah bisa mencapai satu level keberhasilan tertentu. Kembali lagi ya, eh, perbedaannya 6 kilo, 53 ke 47. Nah, bisa dicek nggak kira-kira dulu 47-nya lemaknya berapa, kemudian hari ini lemaknya berapa. Gitu. Bisa jadi memang dari 50 dari 6 kilo ini ada 1-2 kilo dari bobot murni gitu ya, peningkatan bobot murni yang malah bagus sebenarnya. Hanya mungkin ada 4 kilo lagi yang mungkin dari kelebihan air atau lemak. Yang itu memang mungkin bisa diturunkan secara perlahan-lahan gitu. Terus yang kedua juga berarti dievaluasi apa yang masih kurang. Apakah teknik olahraganya nge-gym sih nge-gym tapi latihannya apa? Ke-gym nih misalnya latihannya pakai bola, pakai tambang, ya, pakai uh, ya gitu-gitu deh, yang bagian bola, yang tambang segala macam, ya mungkin lebih sulit. Tapi kalau misalnya latihannya bodybuilding style muscle building, bisa jadi akan hasilnya lebih dapat lagi. Kembali lagi kita tidak hanya melihat hanya pada timbangan, tapi kita juga melihat pada komposisi ototnya meningkat, bagaimana meningkatkan otot rangka itu. Berarti teknik gerakan harus bagus dan mengaplikasikan beban yang maksimal atau tantangan maksimal di dalam teknik yang baik. Jadi masih banyak yang mungkin perlu diperbaiki di sana, gitu ya. Katanya banyak tumisan, tumisannya apa? Sayur atau protein, gitu. Dan kita juga perlu protein untuk memperbaiki, mensuplai si asam amino untuk otot bisa dirajut lagi, gitu ya. Jadi it's all about understanding the whole process, memahami semua proses ini dan menyediakan elemen nutrisi dan kegiatan-kegiatan yang baik untuk mendukung, termasuk istirahat. Bisa jadi istirahatnya kurang karena setelah punya anak, tidurnya juga kurang baik. Gitu ya. Jadi semoga terjawab, nanti bisa dirasakan. Siap. Terima kasih Pak Halim, Ibu Erlin semoga terjawab ya. Dan waktu itu Pak Halim pernah sampaikan bahwa kalau misalkan memang kita tidak dapat, menghitung kadar lemak di gym atau di mana itu bisa membeli alatnya sendiri ya dan sekarang tuh sudah banyak Ya, sekali, alat-alat yang beredar saat ini dan tidak terlalu mahal. Betul seperti itu ya Pak Halim ya? ya. Siap. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak atau Ibu Aries di Bekasi. Saya akan bacakan, Coach, pada saat berolahraga dengan kadar insulin gula gula rendah, sorry, bagaimana memastikan tubuh membakar lemak sebagai sumber tenaga dan bukan malah membakar otot? Terima kasih. Iya, tidak harus memastikan juga sih. Sebenarnya kita berolahraga ya kita untuk memberikan stimulasi ya. Pertanyaannya adalah kita sudah berolahraga berapa lama, di kegiatan apa gitu ya. Karena setahu saya ada juga nih dari lektur dokter Tanjung Cibraka, sahabat kami di Rain Institute ya, di sesi mengajar beliau di Rain Institute, ada slide tentang bahwa sebenarnya optimal itu olahraganya tidak lebih dari 75 menit gitu. Nah, di saat kita sudah mengalami yang namanya insulin dan
bahkan kondisi gula dalam darah yang sudah rendah, mungkin ada baiknya kita sudah menyadari itu waktunya untuk berhenti gitu. Karena tidak ada hukum yang mewajibkan kita membakar lemak harus hanya di saat olahraga atau di setiap sesi kita harus cari pembakaran lemak itu. Gitu. Tidak ada hukum yang mengatakan itu, ya. Tapi kita hanya just cukup tahu bahwa ada aturan-aturan atau misalnya temuan-temuan ilmiah yang bisa kita jadikan referensi, menjadikan acuan dan sedikit menjadi panduan untuk porsi kita olahraga gitu. Dan we work with our body aja gitu. Kalau ternyata memang kita cuma punya waktu 30 menit, ya udah kita pastikan kita bakar gula sebanyak mungkin, gunakan gula yang terbakar itu dalam kontraksi otot yang maksimal, sehingga otot itu rusak dalam 30 menit, kemudian kita perbaiki aja, gitu. Tidak sempat untuk aerobik, tidak sempat untuk melakukan aerobik fat burning juga tidak apa-apa, tidak ada hukumnya. Tapi kalau mau dibilang, kalau saya ditanya boleh memilih, apakah Coach Halim lebih memilih latihan beban saja atau aerobik saja? Jawabannya jelas, buat saya latihan beban gitu ya. Ini bukan masalah preferensi juga, saya termasuk orang yang cukup banyak melihat studi ilmiah, dan buat saya manfaat latihan pengencangan otot terlalu banyak, dan bahkan ada beberapa manfaat aerobik di sana yang juga saya dapatkan, makanya saya nggak memilih untuk tidak aerobik khusus gitu ya. Bukan berarti saya anti ya, tapi kalau misalnya sampai ceritanya saya ditodong nih pistol gitu, ayo Halim pilih latihan beban atau latihan aerobik gitu, ya udah saya pilih beban gitu. Tapi kalau memang tidak ada skenario itu, ya udah saya jalankan dua-duanya juga ya. Cara proporsinya mungkin lebih banyak di latihan pengembangan otot, tapi aerobiknya ya sparing aja ya, sparingly kadang-kadang saya akan lakukan. Siap. Terima kasih Coach Halim, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah bertanya dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya boleh, kita masih punya sedikit waktu. Apabila sebelum kita tutup, saya akan ingatkan juga untuk sahabat pembelajar, bagi yang belum masuk ke dalam WA group, boleh langsung masuk ke dalam WA group kita, karena nanti materi Pak Halim nanti akan di-share di dalam WA group. Jadi tinggal memberikan nomor WA saja di dalam chat room, dan nanti kita akan langsung masukkan. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup untuk hari ini. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali materi kita hari ini, dan terima kasih juga sahabat pembelajar sudah hadir. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan, di hari Senin, di jam yang sama, jam 10. Terima kasih. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Jessica, makasih Indonesia Belajar, makasih. Terima kasih.